Selamat pagi, siang, sore, malam kepada pengunjung selaku dosen pengampu kimia organik. Perkenalkan, saya Prada Duduk Fakari dengan NIM 2024-0022-0090 akan mempresentasikan materi mengenai gugus fungsi, hibridisasi, isomer, serta reaksi senyawa obat yang saya pilih. Materi yang akan dibahas adalah jenis gugus fungsi dan strukturnya, jenis hibridisasi dan contohnya untuk tiap jenis yang ada, gambar dan penamaan isomer dari C7H16 dan C6H14O, lalu yang terakhir adalah reaksi pembentukan senyawa obat luar tadi. Apa itu gugus fungsi? Gugus fungsi adalah suatu gugus yang memberi karakteristik khas pada senyawa organik. Jika dua gugus fungsi berbeda terletak berjauhan, masing-masing akan menunjukkan sifatnya sendiri. Namun, jika berdekatan, keduanya dapat saling berinteraksi dan menghasilkan sifat gabungan yang unik pada senyawa tersebut. Berikut jenis-jenis gugus fungsi. Yang pertama terdapat haloalkana dengan gugus fungsi X, alkohol dengan gugus fungsi OH, eter dengan gugus fungsi O, aldehid dengan gugus fungsi CHO, keton dengan gugus fungsi C rangkap 2O, asam karboksilat dengan gugus fungsi COOH, dan ester dengan gugus fungsi COO. Lalu ada alkena dengan gugus fungsi C rangkap 2C, alkuna dengan gugus fungsi C rangkap 3C, arena dengan gugus fungsi C6H6 atau membentuk cincin benzena dengan ikatan terkonjugasi, lalu monofosfat dengan gugus fungsi PO42- atau gugus fosfat tunggal, difosfat dengan gugus fungsi P2O74 atau gugus pirofosfat 2-fosfat terhubung dengan jembatan oksigen. Lalu ada amina dengan gugus fungsi NH2 atau amina primer atau bisa juga NHR, NR2 tergantung jenisnya. Lalu ada imina dengan gugus fungsi C rangkap 2NH, tiol dengan gugus fungsi SH, sulfida dengan gugus fungsi S, disulfida dengan gugus fungsi SS, sulfoksida dengan gugus fungsi S rangkap 2O, amida dengan gugus fungsi CONH2, dan asam klorida dengan gugus fungsi COCl. Selanjutnya, anhidrida asam karboksila dengan gugus fungsi RCOOCOR aksen, dan terakhir tioester dengan gugus fungsi RCOSR aksen. Selanjutnya yaitu hibridisasi adalah proses pencampuran orbital-orbital atom pusat seperti orbital S dan P untuk membentuk orbital hibrida baru yang memiliki tingkat energi dan bentuk yang setara. Orbital hibrida ini kemudian membentuk ikatan kimia dengan sifat yang lebih stabil dan geometri molekul yang teratur. Fungsi hibridisasi itu yang pertama menjelaskan pembentukan ikatan kovalen yang lebih stabil, yang kedua menentukan geometri molekul dan sudut ikatan yang spesifik, yang ketiga membantu memprediksi sifat fisik dan kimia senyawa organik, lalu yang terakhir mempermudah pemahaman tentang bagaimana atom karbon dan unsur lain berinteraksi dalam molekul kompleks. Jenis yang pertama adalah hibridisasi sp3, yang terdiri dari komposisi 1 orbital S, 3 orbital P menjadi 4 orbital sp3. Geometrinya itu membentuk tetrahedral dengan sudut 109,28 derajat. Contoh organiknya itu metana CH4 dan alkana C2H6. Lalu karakteristiknya adalah orbital hibrida sepenuhnya terisi elektron, tidak ada orbital P tersisa untuk ikatan pi. Pada ikatan tunggal seperti pada CH4, 1 orbital 2s dan 3 orbital 2p dari karbon mengalami hibridisasi membentuk 4 orbital hibrida sp3. Masing-masing orbital sp3 ini diisi 1 elektron valensi dan membentuk ikatan sigma dengan orbital 1s dari atom hidrogen. Keempat orbital sp3 ini memiliki energi yang setara dan tersusun secara tetrahedral dengan sudut 109,28 derajat. Setiap ikatan CH ini memiliki panjang ikatan 109 pm dan energi ikatannya 436 kJ per mol. Orbital 2p yang tidak ikut hibridisasi berada tegak lurus terhadap bidang orbital sp3. Selanjutnya yaitu hibridisasi sp2. Komposisinya itu terdiri dari 1 orbital S ditambah 2 orbital P menjadi 3 orbital sp2 ditambah 1 orbital P tak terhibridisasi. Geometrinya itu membentuk trigonal planar dengan sudut 120 derajat. Contoh organiknya itu adalah etena C2H4 dan benzena C6H6.
Lalu karakteristiknya itu orbital p tak terhibridisasi membentuk ikatan pi. Pada ikatan rangkap 2 seperti pada etena, satu orbital 2s dan dua orbital 2p dari karbon mengalami hibridisasi membentuk 3 orbital hibrida sp2. Masing-masing berisi satu elektron valensi. Satu orbital 2p tersisa tidak ikut hibridisasi dan tetap murni. Orbital sp2 ini tersusun membentuk geometri segitiga datar dengan sudut 120 derajat dan seluruh atom berada pada bidang yang sama. Orbital p yang tersisa berada tegak lurus terhadap sp2. Nah, ikatannya itu C rangkap 2C terbentuk dari satu ikatan sigma dari overlap ujung ke ujung orbital sp2 antar karbon, lalu satu ikatan pi dari overlap sisi ke sisi orbital p antar karbon. Nah, 4 ikatan CH ini terbentuk dari overlap orbital sp2 karbon dengan orbital 1s hidrogen. Selanjutnya yaitu hibridisasi sp. Komposisinya itu terdiri dari satu orbital s ditambah satu orbital p menjadi dua orbital sp ditambah dua orbital p tak terhibridisasi. Geometrinya itu membentuk linear dengan sudut 180 derajat. Contoh organiknya adalah asetilena C2H2 dan karbon dioksida CO2. Karakteristiknya itu dua orbital p tak terhibridisasi membentuk dua ikatan. Pada ikatan rangkap 3, seperti pada asetilena, satu orbital 2s dan satu orbital 2p dari karbon mengalami hibridisasi membentuk dua orbital hibrida sp. Masing-masing berisi satu elektron valensi. Dua orbital 2p lainnya tidak terhibridisasi dan tetap murni. Orbital sp tersusun berlawan arah 180 derajat membentuk geometri linear. Dua orbital p tersisa berada tegak lurus terhadap orbital sp, saling tegak lurus satu sama lain seperti sumbu X, Y, dan Z. Dalam molekul, satu ikatan sigma sp-sp terbentuk dari overlap ujung ke ujung antara dua orbital sp karbon. Dua ikatan pi terbentuk dari overlap sisi ke sisi dua pasang orbital p. Dua ikatan sigma sp1s terbentuk antara orbital sp karbon dengan orbital 1s dari hidrogen. Nah, kesimpulannya, ikatan rangkap 3 tersusun dari satu ikatan sigma ditambah dua ikatan pi dengan bentuk molekul linear. Berikut tabel hibridisasi ada linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipiramidal, dan oktahedral. Isomer adalah dua atau lebih senyawa yang memiliki rumus molekul sama atau jumlah jenis atom dan massa molekul sama, tapi pola ikatan atau susunan ruang strukturnya berbeda. Jenis isomer itu ada dua. Yang pertama ada isomer struktur atau konstitusional dan isomer ruang atau stereosomer. Isomer C6H14O itu ada dua, antara alkohol sama eter. Alkohol itu terdiri dari heksanol, 1 metilpentanol, 2 metilpentanol, 3 metilpentanol, 4 metilpentanol, 1 etilbutanol, 2 etilbutanol, 3 etilbutanol, 1 dimetilbutanol, 2 heksanol, 3 metil 2 pentanol, 4 metil 2 pentanol, 3 dimetil 2 butanol, 3 heksanol, dan 2 metil 3 heksanol. Selanjutnya yaitu eter. Eter bisa memiliki beberapa rantai seperti 1 metoksipentana, 1 metoksi 3 metilbutana, 1 metoksi 2 metilbutana, 2 metoksipentana, 1 metoksi 2 dimetilpropana, 2 metoksi 3 metilbutana, 2 metoksi 2 metilbutana, 3 metoksipentana, 1 etoksibutana, 1 etoksi 2 metilpropana, 2 etoksibutana, 1 propoksipropana, 2 propoksipropana, dan 2 isopropoksipropana. Selanjutnya untuk isomer C7H16 terdapat beberapa rantai seperti N-heptana, 2 metilheksana, 3 metilheksana, 2 3-dimetilpentana, 2 4-dimetilpentana, 2 2-dimetilpentana, 3 3-dimetilpentana, 3 etilpentana, dan yang terakhir 2 2-3-trimetilbutana. Selanjutnya reaksi pembentukan obat loratadin.
Sintesis loratadin secara umum melibatkan beberapa tahap utama. Yang pertama, pembentukan inti piperidin. Awalnya senyawa dasar seperti piperidin, cincin 6 anggota mengandung nitrogen disiapkan. Nah, piperidin ini penting karena menjadi bagian utama dari struktur loratadin itu sendiri. Yang kedua, reaksi alkilasi atau penyambungan rantai karbon. Piperidin kemudian dialkilasi, artinya diberi tambahan rantai karbon tertentu. Biasanya menggunakan senyawa seperti 3-kloropil, chloropropyl benzoat, atau turunan benzena lain yang punya gugus fungsi aktif. Nah, proses ini tuh membentuk ikatan antara nitrogen piperidin dan rantai karbon dari benzena. Yang ketiga, siklisasi atau pembentukan cincin baru. Setelah rantai ditambahkan, terjadi proses siklisasi atau membentuk cincin tambahan untuk membentuk struktur tricyclic atau 3 cincin terhubung khas loratadin. Ini melibatkan reaksi antara ujung rantai dengan bagian lain dari molekul sehingga membentuk struktur yang kaku dan kompleks. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian dengan pengaturan gugus fungsi. Gugus tambahan seperti karbamat atau ester kemudian diperkenalkan untuk meningkatkan aktivitas antihistamin. Akhirnya, hasil reaksi ini dikristalisasi dan dimurnikan menjadi loratadin murni. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya dan terima kasih.